aja kayak dari bahasa singkatnya untuk poin pertama, yaitu tentang permainan berburu rubah. Ini ini juga adalah game dadakan yang dimulai oleh si Girori sebagai kayak bapak tambahan agar memberi kesempatan agar Keiwa sama si Neon bakal dapat kesempatan untuk menjadi desa Shin. Ya katanya sih gitu. Aslinya cuma akal-akalnya dia buat nyingkirkan si Ace. Namanya berburu rubah. Coba tebak aja kamar dan tema rubah siapa sih? Kids kan. Itu yang diincar, maka itu permainan ya memang bagian dari kecurangannya si Girori aja sebagai game master sih. Jadi nggak ada yang aneh lagi. Dan ya bisa dibilang awal-awalnya juga waktu pertama kali game itu diumumkan ya, si Keiwa sama si Neo juga rada bingung kan kelihatannya, ya mau gimana lagi ya, mau meskipun nggak bisa ntar ya aku boleh posisi kamera dulu, meskipun nggak bisa dimungkin, meskipun tampaknya kayak gitu ya, meskipun sifatnya kayak gitu, Ace itu sudah berkali-kali menyelamatkan dunia loh. Jadi setiap kali dia menang, otomatis dunia bakal terselamatkan dan terbentuk lagi, tapi dibarengi dengan terbentuknya dunia sesuai dengan keinginan dia. Mulai dia jadi star of the star, terus dia jadi jadi bagian dari keluarganya Girori dan juga si Sumori. Jadi kayak pokoknya semua wishnya dia terkabul, tapi juga sekaligus dunia terselamatkan. Ini kok si Girori mau nyingkirkan si Ace yang sudah berkali-kali menyelamatkan dunia, kok agak aneh sih. Kayak kelihatan banget piciknya gitu ya. Jadi kayak wibawanya dia bener, aku juga sempat lihat sih di video pembahasannya Agan Reza itu juga bener katanya Agan Reza itu. Kayak si kewibawaannya Girori sebagai game master itu bener-bener udah gak ada sama sekali. Dia bener-bener gak punya wibawa sama sekali sebagai seorang game master. Aku juga bingung sih ini mau gimana dari si Girori kalau kayak gini terus. Masa kayak segitunya banget gitu loh mau nyingkirkan si Ace. Kayak ya emang kenapa kalau Ace menang, kan kalau menang kan dia dunia juga terselamatkan gitu. Tapi oke, aku berhenti di situ dulu. Aku mau lanjut ke perihal dan oh ya by the way, setelah permainan berburu rubah itu dimulai, ya seperti yang ke depan si Ace si Kids si Ace itu dikejar-kejar banget kan bukan sama Keiwa dan juga Neon sih, tapi ini para karakter baru yang namanya adalah Game Rider, yaitu Rider Kroco yang pakai helmetnya si Kamen Rider Glare yang ini, yang biasanya jadi Rider yang dikontrol sama si Kamen Rider Glare. Itu ada berapa kok? Ada dua Game Rider yang ngejar si Ace. Dan di tengah-tengah itu juga tiba-tiba muncul si Pangjek, tapi Pangjeknya masih Pangjek yang biasa ya, Pangjek yang monster form, tapi kok dia nyerang si Ace. Ternyata ya feelingku waktu awal nonton ya, panen masih dikendalikan, ternyata bener dia masih dikendalikan sama si game master. Jadi ya meskipun helmetnya dia kembali ke seperti helmet labunya dia pada umumnya, ya dia masih tetap dalam kendalinya si game master. Dan tiba-tiba pas tengah-tengah pertarungannya antara Git sama Pangjek terjadi ledakan. Ledakannya gimana nanti aku jelasin selain di bagian plot twistnya lah. Ada plot twistnya tadi di episode ini. Dan di sisi lain ya, Keiwa kan masih bimbang kan perihal ya dia harus gimana dalam menyikapi permainan berburu rubah ini. Nah tiba-tiba si Girori datang kayak bisa dibilang ngiming-imingi lah si Keiwa, dan dia ngasih komen Twin Buckle. Ya perihal dia dapat dari mana ya, mungkin aku juga masih bingung sih dia dapatnya dari mana sih itu si komen Twin Buckle tuh, si Girori maksudnya. Atau mungkin dia ya memang kayak pemenangnya dia sebagai game master kali ya, makanya dia bisa dapat si itu komen Twin Buckle-nya kan. Kalau nggak salah ya waktu episode di mana debutnya si komen Twin Buckle itu kan si Girori kan bilang kalau komen Twin Buckle itu adalah race buckle yang belum dirilis kan. Jadi ya karena ya gimana ya kan, munculnya si race buckle ini kan ada campur tangannya Niram sama Samas kan. Ya mereka yang adalah dalang dibalik kemunculan dari komen Twin Buckle dipakai sama si Ace waktu debutnya komen form sebelumnya. Mungkin aja dengan ya anggap aja mungkin karena ya
pemenangnya dia sebagai game master lah, makanya si Kirori juga bisa megang komentin bakal terus dikasihkan ke si Kewa, mungkin aja loh ya. Dan ya bisa dibilang kayak awalnya ya oke dia diterima, tapi dia terima itu dan juga sempat dikasih lihat juga kan sama si Kirori kayak di share cardnya si Ace itu tulis apa, dia nulis apa di share cardnya. Nah si Kirori nyebut itu adalah keinginannya konyol, dengan juga kayak ya kayak sedikit nyinggung soal keinginannya Kewa kan berkeinginan untuk agar orang-orang yang gugur dari desa Grand Prix itu bisa kembali lagi kan. Jadi kayak dia si Kirori ngomong kayak keinginanmu itu jauh lebih mulia dibandingkan keinginan konyol ini. Ya ya tau lah keinginannya apa. Si Kids kan nulis si Ace ya kan nulis keinginannya adalah agar dia bisa menjadi bagian dari stafnya DGP. Ya sebenarnya itu ada hal yang sederhana, karena itu kan dalam rangka dia menyelidiki soal keberadaan ibunya. Jadi kalau dia bisa jadi staf DGP ya itu adalah cara yang bisa dibilang paling jitu lah untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Terus ada lagi, terus loncat dulu ke Neon kan akhirnya datangi ayahnya kan, siapa namanya lupa lagi aku namanya, si ini ya si aktornya si Time Fire tuh aku lupa aku lupa nama pemerannya, nama siapa sih nama karakternya ya, pokoknya dia dating ayahnya kan, dan itu kondisi dia udah tahu kalau ayahnya itu adalah sponsor utama dari desa Grand Prix. Nah dia itu kayak dating ayahnya ini juga dalam rangka ini sih, awalnya kan kayak si kayak masa Neon kan bingung kan harus kayak gimana, tapi akhirnya ya si Neon ngomong kalau dia akan bertarung dengan caranya sendiri. Nah caranya itu bisa dibilang ngadu ke bapak ngadu ke bapaknya bisa dibilang ya. Dia ngomong kalau ada, dia minta tolong kalau untuk ini menangani soal kecurangan yang dilakukan sama si Kirori. Dia minta tolong ayahnya buat ya menghubungi orang-orang DGP yang dekat sama dia lah. Dan di kasus kali ini ya nanti bakal dijelaskan di bagian itu juga. Ini jujurnya nanti bakal mengerucut ke semua hal ini, bakal mengerucut ke satu poin yang ini bisa dibilang plot twistnya. Dan lanjut kemana lagi nih, lanjut ke nah ya nih, lanjut ke salah satu highlight utamanya ya, yaitu si Kamen Rider Kids Command Form versus Kamen Rider Tycoon Command Form. Ini asli battlenya sangar sih, jadi kayak jarang loh aku lihat kayak pertarungan antara main rider sama second rider yang seintens ini. Menurutku itu lumayan intens loh. Terakhir kali aku lihat apa yang menurutku yang intens banget pertarungannya. Kalau Revive sama Live nggak begitu intens sih, malah aslinya lumayan intens, cuma karena ya begitulah. Kalau Rintaro sama Toma ya, si Blade sama Saber nggak begitu ya, biasa-biasa aja sih. Menurutku yang benar-benar intens tuh ini sih terakhir yang benar-benar seintens ini ya. Nah kalau menurutku pribadi sih antara battle antara CO2 sama Case Revive itu menurutku paling intens sendiri, paling intens lah kayak apa pertarungan antara rider utama sama second rider. Nah di sini ada lagi hal yang sama lewat Kids Command Form sama Tycoon Command Form. Dan pas awal-awal ya kan awal-awal mereka juga harus ya beradu racing mode dulu kan, karena memang kan ada tahapannya. Command Form itu nggak bisa langsung dipakai jadi Command Form, enggak, mereka harus ada tahapannya dulu sebelum jadi Command Form yang Cannon mode atau Jet mode. Kalau pas dari pertarungannya ya kalau bisa dibilang aku nggak tahu sih, aku udah apa statistik kekuatannya kayak gimana. Tapi kalau feelingku statistik kekuatan antara Git sama Tycoon kalau pakai Command Form kayaknya sama sih. Kalau dari statistik kekuatan sih kayaknya mereka berdua seimbang aja sih ya, antara Git sama Tycoon pas pakai Command Form. Entah itu pakai Racing mode, Jet mode atau Cannon mode, kayak imbang aja. Tapi seiring pertarungan berjalan kelihatan banget kalau pada akhirnya Git yang lebih unggul. Ya mungkin gimana ya? Kalau menurutku pribadi memang sepertinya ini faktor pengalaman sih kayaknya yang berbicara di sini. Kewa kan baru-baru ini jadi Kamen Rider kan. Sementara Git dia sudah masih Ace itu sudah jadi Kamen Rider sudah jauh lama. Jadi ya dari segi pengalaman bertarung Ace jelas menang jauh. Jadi sekalipun si Kewa pakai form yang notabene kuat ya, kalau pengalaman dia itu pengalamannya masih kurang banyak dibandingkan Ace ya, dia masih terdesak. Dan bener pas di tengah pertarungan kan dia kan makin lama makin terdesak kan, tiba-tiba si Kirori muncul lagi buat intervensi. Jadi dia berubah jadi Kamen Rider Glare
terus ngesamen kayak ya apa ya, bisa bilang kayak armor atau drone-nya lah yang dari badannya buat nyerang, kayaknya buat nyerang langsung si Ace kayaknya ya. Barengan itu juga si Kewa menembakkan cannonnya dia kan pakai cannon mode. Nah, kejutannya nembakannya itu bukan biarkan ke si Ace tapi ke armor drone-nya si Commander Claire. Nah, kaget dah. Ini maksudnya apa sih? Jiraiya kan kaget. Ternyata pertarungannya antara Keiwa sama si Ace itu adalah bagian dari rencananya dia. Dan sebenarnya juga rencana si Neon untuk membongkar kecurangannya si Jiraiya. Jadi kayak perihal ini orang yang dihubungi sama si Neon buat ya untuk membongkar semua kecurangannya Jiraiya, ternyata siapa? Si Niram yang dihubungi. Dan juga perihal si Keiwa, dia juga sengaja, kalau bisa dibilang dia kayak ngalah, enggak sih. Pertarungannya Keiwa sama Ace itu benar-benar serius, dia benar-benar serius melawan si Ace. Cuma memang level pengalamannya jelas berbicara di mana Keiwa kan terdesak. Tapi ya terdesak, kalau sekalipun dibilang terdesak ya kayaknya dia masih kuat-kuat aja kok. Karena ya ini loh, Ace saja bilang kalau si Keiwa itu sudah semakin kuat kan. Jadi kayak dengan banyaknya halnya yang sudah dilalui sama si Keiwa, sepertinya dia juga kekuatannya dia sendiri juga bertambah. Makanya dia masih bisa menahan si Ace lah, meskipun dia sendiri juga nggak dipungkiri lagi terdesak karena Ace yang sudah terlalu overpower. Dan perihal kayak gimana ya, perihal apa lagi deh gue lupa. Dan ya singkat cerita kayak semuanya terungkap. Niram juga akhirnya tahu kalau Jiraiya sebagai Game Master melakukan kecurangan, dan udah di saat itu juga posisinya Jiraiya sebagai Game Master dicabut. Nah, si Jiraiya nggak terima, tiba-tiba nyerang yang lainnya, akhirnya jadi lepas kendali kan, dan nyerang kemana-mana. Dan di situ terjadi pula team up yang cukup epic antara Kamen Rider Tycoon, Kamen Rider Kids Command Form Jet Mode, Kamen Rider Tycoon Command Form Cannon Mode, dan juga Kamen Rider Nako Beat Form. 3 rider utama ini team up melawan Kamen Rider Claire. Dan awal-awal team up-nya kelihatan banget kalau mereka bertiga itu agak terdesak loh lawan Kamen Rider Claire. Gimana ya? Kalau dari segi kekuatan ya memang dirempuk sih. Dari segi jumlah memang mereka menang 3 lawan 1. Tapi sekalipun 3 lawan 1 ya, itu pun juga Kid sama Tycoon udah pakai upgrade form masing-masing. Claire itu masih terlalu kuat loh. Jadi kayak sekalipun mereka team up, Claire masih sedikit lebih unggul. Cuma ya karena permain ya ada sih kayak gimana permain aja. tapi berkat kerjasama epic antara mereka bertiga, akhirnya udah Kamen Rider Claire berhasil dikalahkan. Dan kerjasama juga epic sih, dimana si Tycoon sama Nago itu melakukan serangan jarak dekat buat menahan si Claire. Nah, si Kidsnya itu melakukan rider kick dari atas pakai jet mode. Itu keren sih rider kick menurutku, kayak gimana ya? Berasa kayak Gundam melakukan rider kick. Ngomongnya jangan kayak gitu masalahnya, tapi keren loh. Dan udah. Dan surprisingly Kamen Rider Claire langsung terpukul balik, dan udah dia langsung unhenshin. Enggak, unhenshin juga sih. Pokoknya terpukul balik lah, tapi dia kayak belum kalah gitu. Dan pas dia mau nyerang balik, dia diinterupsi sama si Niram dan ngomong kalau posisinya kalau ulahnya sudah cukup sampai di sini. Dan saat itu juga dia si Jiraiya unhenshin dan badannya kayak menghilangnya itu kayak ini kayak peserta DGP yang tereliminasi, bukannya mati ya, kayak tereliminasi kan badannya hilang udah gitu kan. Nah, si Jiraiya kalau kayak gitu posisinya, si Jiraiya kan masih gak terima kan, dia ngomong, "Loh, Yamato ini makin lama makin berkembang. Kalau nggak ada aku bakal gimana terjadinya?" Si Niram dengan santainya jawab, pengganti posisi itu masih banyak kok. Jadi kayak santai banget ini orang. Santai banget asli kalau aku lihatnya si Niram. Jadi kayak dia gak masalah kalau si Jiraiya dilengsarkan dari posisinya sebagai Game Master, nggak masalah karena penggantinya dia masih banyak. Dan ya udah, Jiraiya lengser, hilang dia, dan vision drivernya jatuh, udah beres.
posisinya Ghirori sebagai Game Master pun hilang. Dan di balik layar, siapa nama aktornya lupa, aktornya Ghirori, dia juga udah nerima karangan bunga loh dari pihak Toei, yang berarti kan mengindikasikan kalau posisinya dia sebagai pemerannya Ghirori alias Game Master alias Kamen Rider Glare itu sudah selesai. Tapi kalau Kamen Rider Glare-nya feelingku sih masih akan muncul sih ke depannya. Jadi ya mungkin Kamen Rider Glare itu bakal kayak ini ya, salah satu dari sekian banyak Kamen Rider yang bisa dipakai lebih dari satu orang. Jadi ya bukan cuma si Ghirori aja pakai. Jadi kemungkinan besar kedepannya bakal ada user baru dari Kamen Rider Glare sih. Ya masa iya aja cuma muncul 2 episode sih. 2 episode itu pun juga episode keduanya udah dia beres ya. Gak mungkin lah uang mainannya aja bahkan di X-nya aja lah baru diumumkan bakal rilis tahun depan. Dan kategori premium Bandai pula. Premium Bandai. Terus juga fiturnya juga ada fitur LED-nya. Ditambah nih ada serunya si Kirito yang isi. Nih bakal mubazir lah, udah sampai kayak gitu masa aduh kaget aku. Udah sampai kayak gitu masa iya sih ridernya cuma muncul 2 kali doang kan ya, itu mah kebacut sih apalagi bilangnya premium Bandai pada LED-nya, terus diisi suara sama seiyunya juga gak main-main, masa iya ridernya cuma muncul bentar gitu loh. Feelingku sih bakal ada karakter lain sih. Tapi aku juga penasaran siapa ya kira-kira yang bakal jadi Kamen Rider dari berikutnya. Kalau menurutku pribadi sih ada 3 orang sih menurutku yang paling mungkin ya untuk jadi Kamen Rider berikutnya, yaitu Niram ya, antara Niram, terus ayahnya Neon, atau nggak gini nih ada karakter baru nanti yang muncul di akhir episode 16. Ya udah lanjut dulu ke ceritanya. Ya sudah cerita ya udah Kamen Rider Glare si Ghirori kalah, Kamen Rider Glare hilang, dan Niram juga membawa Vision Driver-nya udah tergeletak itu, terus dia juga hilang. Balik lagi ke kantornya atau dibilang lah. dan ini di sini juga rada lucu sih menurutku, karena si S itu gak nyangka kalau dia ternyata ditipu sama si Keiwa. Jadi kayak ditipu balik. Sebelumnya kan Keiwa kena tipu mulu sama si S kan, dan kali ini kebalik, S yang kena tipu sama si Keiwa. Ya sebenarnya Keiwa sama Neon sih, karena kan dia juga nggak tahu kalau Neon bisa dibilang kayak ngadu soal kecurangannya Ghirori. Kalau Keiwa kan langsung kan kayak dia nyerang si S tapi dalam rangka kayak pura-pura tapi ya pertamanya serius. Dan dan juga sih di akhirnya juga kan si Keiwa jangan kan. Dan kalau dibilang Keiwa kayak naif banget, enggak sih ya. Kalau dibilang kayak naif banget ya, kalau misalnya karakternya Keiwa bener-bener naifnya kebangetan, dia harusnya sih waktu dia diiming-imingi sama si Ghirori dia pasti bakal kemakan kan. Misalnya ada komen kayak gitu, wah Keiwa naif banget masa gitu doang, kayak dia masih terlalu baik gitu. Enggak, menurutku Keiwa juga nggak naif banget kok. Dia aja bahkan berani melakukan aksi tipu daya ke si Ghirori. Berarti kan ya itu menunjukkan kalau dia nggak naif. Kelihatan banget pas dia percakapan di mana Ghirori ini kan masih iming-iming si Keiwa kan marah banget sama si Ghirori karena dia menganggap Ghirori itu sudah meremehkan keinginan keinginan dari para peserta DGP. Ya kalau di naif ya enggak lah, dia apalagi juga pertarungannya dia sama Ace kan juga terlihat dia serius banget, dia nggak sekedar ngepur. Kalau Ace ngepur masih mungkin, kalau Keiwa ngepur ya terjawab dia udah kalah loh. Wong dari segi pengalaman aja udah jomplang banget, kekuatan boleh sama, tapi dari segi pengalaman Ace jelas jauh lebih unggul. Dan ya setelah kekalahannya Ghirori ternyata bisa dibilang ada hal yang tak terduga, yaitu desain Grand Prix edisi kedua ini ternyata dibatalkan, dianggap nggak pernah terjadi. Lanjut lagi ke perihasi Archimedel. Di Archimedel kan ya dia melakukan kegiatan seperti biasanya, nanam para Yamato. Dia notice kalau ada pupuk baru yang baru aja datang di peternakan Yamato dia. Nah,
pupuknya ini maksudnya gimana gitu. Apakah dimaksud sama pupuk baru itu adalah para peserta DGP yang udah gugur? Nah, kalau iya ada creepy juga sih. Berarti ya bisa dibilang para jamaah ini pupuknya itu berasal dari katakanlah mayatnya para peserta DGP yang udah gugur. Jadi kayak mereka kayak diubah jadi, aduh kok bayangnya agak ngeri sih asli. Kalau aku bayangnya karena sana ini creepy sih jujur kalau menurutku pribadi. Nah pas dia lihat ada badannya si Michinaga, dan pas dia mau diceknya bener-bener dicium lah, dijilat lah. Nih iki kape mak ini aku nonton pertama kali ya, iki kape makan Oreo tapi iya mungkin tapi aku mikir ini kayak lagi makan Oreo aja, dijilat loh bayangkan sama tangannya si Michinaga. Dan pas dilihat itu ternyata si Michinaga katanya masih hidup, dia belum mati. Dia belum mati ternyata. Katanya sih itu karena efek dimana si Michinaga terlalu sering pakai zombie bagel. Katanya sih gitu. Jadi kayak dibilang mati juga enggak, dibilang hidup juga enggak. Ya kayak zombie aja kan. Zombie kan ya mati enggak, hidup juga enggak kan. Buset anginnya amat. Ya udah. Ini juga bakal jadi saga yang menarik sih karena sepertinya ini bakal mengarah ke Archimedes yang bakal mencoba memanfaatkan si Michinaga. Tahu sendiri kan Michinaga itu benci banget sama yang namanya para Kamen Rider di DGP. Jadi nggak harus nggak ada kayak rider khusus, nggak semua rider, semua Kamen Rider itu dia benci. Jadi mungkin aja kebenciannya dia ini bakal dimanfaatkan sama si Archimedes ke depannya, entah mungkin Michinaga diubah jadi monster atau jadi jamat atau gimana, atau ya ini kemungkinan paling jauh yang aku pikirkan ya, dia bakal dapat form baru tapi sebagai Kamen Rider bakat, cuma dalam hal ini ada campur tangannya si Archimedes. Mungkin aja nggak sih, kalau menurutku sih ada ke arah sana, tapi ya lihat dulu aja lah, apapun bisa terjadi. Apalagi penulisnya juga si beliau ini, kalau penulisnya beliau yang terhormat ini, ya apapun bisa terjadi, suka-suka beliau. Dan ya udah akhirnya perihal DGP tadi ya, DGP-nya kan dibatalkan akhirnya kan, karena DGP dibatalkan ya udah akhirnya Sumori datang ngomong ke si Ace, Keiwa dan juga Neon, selamat kalian telah terpilih menjadi Kamen Rider. Ya kalimat khasnya Sumori kalau ngerekrut orang jadi Kamen Rider. Jadi kayak kesannya di seri Grand Prix ini dimulai dari awal lagi karena DGP sebelumnya dibatalkan, dianggap nggak pernah ada karena ya ada intervensinya si Jirori. Dan tiba-tiba di sini diungkap lagi teori baru lagi, kalau di seri Grand Prix yang ada ini ternyata nggak lebih dari sebuah reality show untuk menyelamatkan dunia. Bayangkan teori apa lagi nih, lagi-lagi ada teori baru yang dijajalkan. Aduh, suka-suka Mamang lah. Suka-suka Mamang Y itu. Mamang Y. Nah, itu suka-suka beliau lah. Aduh. Ada lagi teori baru, DGP adalah sebuah reality show. Dan ini ya sesuai dengan sempat aku baca di salah satu scan majalah Teori Bikun kemarin, yang katanya DGP berikutnya bakal disiarkan secara umum kepada orang banyak, dan orang-orang itu bisa milih karakter peserta favoritnya mereka masing-masing. Jadi udah ini kok makin lama kok makin kayak Squid Game gitu ya, aku lihatnya bener-bener kayak Squid Game asli. Dan wah, ini nggak tahu sih ini keputusan yang tepat atau enggak bagi si Mamang Yuya ini untuk melakukan hal ini atau enggak, karena ya gimana ya, kalau aku pribadi sih Kamen Rider Geats sejauh ini menurutku seru ceritanya, cuma karena banyak teori baru dijelaskan kayaknya kayak ini teori dapat teori ini belum bisa mencari teori dijajali lagi, belum terima ini dijajali lagi, jadi kayak ini kapan bisa mencari teori yang ada gitu loh, tiba-tiba belum memahami teori yang udah ada dijajali lagi teori baru, belum memahami teori baru ini coba dipaham lagi, dikasih lagi yang baru lagi. Ini kayak ini gimana ini? Jadi satu-satunya hal ya bikin aku gak nyaman sama Kamen Rider Geats cuma itu, karena terlalu banyak teori baru yang dijejalkan, dan yang sini belum bisa benar-benar mencerna teori yang udah ada, dikasih dari bawah kayak udah tadi. Jadi kayak ceritanya seru tapi kayak nggak nyaman diikuti karena ya banyak teori-teori baru dijalankan tadi.
Tapi overall ceritanya kalau dari pembangunan konfliknya menarik loh. Alat pertama ini menurutku lumayan berhasil kalau aku bisa bilang sebagai permulaan rider baru ya. Permulaannya seperti yang aku tulis di ini di thumbnail video pertama aku, permulaannya menjanjikan. Menurutku menjanjikan emang, karena ya di alat pertama ini cerita dijanjikan overall menurutku menarik. Cuma ya itu terlalu banyak teori-teori baru yang dijejakan hanya demi memenuhi sebuah target. Dalam halnya mungkin ya entah itu mungkin promosi DX lah atau apalah. Ya memang sih sang penulis utamanya yaitu Yuya Takahashi memang spesialis melakukan hal itu, tapi kalau terlalu sering ini bisa jadi ukuran tersendiri bagi serialnya loh. Aku takutnya ke sana. Dan ya oke lah, ya udah tiba-tiba kata-katanya dari Ayahnya Neon, terus juga ada si sama-sama si Mira muncul dan kayak tiba-tiba mereka kayak ini kan, jadi mereka adalah orang-orang penting dari DGP kan, mereka ngumpul di satu tempat dan apa kalau nggak salah si Samas bilang kalau para pemegang saham yang lain sudah akan segera tiba. Jadi wah ini berarti bakal ada orang-orang dalam lagi selain mereka bertiga ini. Terus tiba-tiba muncul skin lompat ke satu karakter. Nah ini karakter ketiga yang aku singgung tadi, yaitu karakter yang namanya siapa ya? Jan ya katanya. Aku lupa namanya siapa. Pokoknya karakter yang kalau aktornya aku tahu, dia aktor yang pernah main di Superhero Senki sebagai siapa namanya? Sebagai Shotaro Ishinowari muda. Akhirnya itu sih. Dia muncul lagi ternyata sebagai karakter yang perannya sebagai apa? Kalau di reaction kemarin aku ngiranya dia bakal jadi game master yang baru ya, tapi ya nggak tahu lah. Aku mungkin nyoba arah dulu sih, itu kayak bukan ke arah sana atau mungkin masih kemungkinan sih, tapi ya kalau dibilang game master baru itu masih belum benar-benar pasti sih. Jadi apapun bisa terjadi. Ini selama penulisnya adalah si beliau ini ya, apapun bisa kejadian. Halnya kalau ada logika yang di luar nalar, yang melawan logika pun bisa kejadian kalau beliau yang nulis. Makanya aku penasaran nih DGP berikutnya bakal berjalan kayak gimana. Apalagi DGP-nya udah jadi kayak bakal ditanyakan secara umum. Dan oh ya, di episode 17 nanti bakal ada dua karakter baru, yaitu Kamen Rider Natsuki Sparrow dan juga Kamen Rider Roppo namanya katanya. Dan ya saya udah diberitakan juga sih, cuma aku lupa namanya siapa sih. Ya kalau misalnya aku nemu, aku bakal tampilin di video ini. Kalau enggak ya mungkin cuma tampilan resnya doang lah ya. Ada satu hal yang aku lupa sebutin. Bisa-bisanya kelupaan lagi loh, yaitu perihal si Kamen Rider Punchek. Ya tadi kan aku sempat nyinggung kan nasibnya si Punchek gimana pas setelah kayak terjadi ledakan pada saat Punchek sama Kids bertarung. Ternyata si Punchek itu ya kayak pakai dua helm berlapis itu. Helm pertama itu ya helmnya dia yang labu itu, terus pecah. Helm kedua itu helmnya Game Rider. Jadi ya itu bukti kalau si Kamen Rider Punchek masih dikendalikan sama si Kamen Rider Glare. Dan tiba-tiba helmnya meledak dan hampir aja bunuh si Ace. Sempat menghindar sih di titik terakhir. Cuma naasnya si Punchek meledak. Jadi ya akhirnya di saat itu juga si Kamen Rider Punchek pun dinyatakan gugur dari desain Grand Prix. Ini menurutku benar-benar itu adalah hanya paling edan sih menurutku di DGP ini. Kayak bener-bener kayak si Giro ini kayak bakal menghalalkan segala cara biar si Ace tersingkir. Apalagi bahkan si Giro kan ngomong kalau sampai dasar Punchek sampai saat terakhir pun dia masih gak berguna. Bisa-bisanya udah ngomong kayak gitu. Ini kayak bener-bener diperalat banget anjir si Hari Riyawin. Aku malah kasihan loh. Padahal kemarin dia baru aja loh bisa dibilang satu pemikiran sama si Ace, dan ada kemungkinan mereka bakal tim apa Kids sama Punchek. Menurutku menarik gitu tunggu. Tiba-tiba si Puncheknya mati. Aduh. Ya anggap aja ini hadiah Natal bukan hadiah Natal, hadiah tahun baru bisa dibilang. Hadiah tahun baru dari Mamang Yuya Takahashi. Sebelumnya hadiah Natalnya adalah Bava yang game over, sekarang Punchek yang game over. Aduh. Ya tapi nggak tahu ya bakal comeback gimana.
soalnya aku juga belum lihat kabar aktornya menerima bunga di balik layar atau enggak. Kalau memang dia belum menerima bunga dari balik layar ya berarti ada kemungkinan si Kamadhan Panca bakal comeback lagi nantinya, entah gimana caranya ya. Jadi ya lihat dulu aja lah kedepannya kayak gimana. Dan aku merasa juga sih bakal kayak gimana. Ini DGP nya berjalan ke arah baru, tapi kayak gimana nya itu yang harus diperhatikan, karena makin kesini makin diopo-opo ini teorinya nih. Kalau semisal apa racikannya si Yorakage ini keliru di satu titik, bisa buyar. Ini bisa kejadian yang ada di si setan Barney itu bisa kejadian kayak di serial itu terulang lagi loh, dimana kayak penulisan cerita yang berantakan dan berujung pada cerita yang dihadirkan itu jadi kayak gak nyaman buat dinikmati. Nah aku takutnya ke arah sana gitu loh. Kamu sebenarnya kali ya, kalau mau nyerang aku monggo gak apa-apa. Kamadhan Revised waktu dulu yang tadi itu sebenarnya Kamadhan Revised kan juga awal-awal cerita itu, awal-awal serialnya menarik loh, banyak misteri yang disajikan, terus juga kayak hal-hal yang bisa dibilang di luar serial Kamadhan pada umumnya juga banyak disajikan sana, dan membuat ceritanya jadi menarik. Semakin diikuti itu makin menarik gitu loh. Cuma setelah episode debutnya Kamadhan Revised Thunder Girl hancur, bisa bilang alur ceritanya makin gak jelas, makin kayak ini makin kemana, ini mau diarah kemana ini ceritanya, kayak makin kesini makin kesana, makin kesini makin hancur gitu loh. Jadi adanya episode yang ada fan service yang bagus, kayak bagian dimana si Daichi gerebek tempat persembunyiannya dari warga yang di taman weekend, terus juga bagian pertarungan antara Veil sama Igarashi Genta itu cuma sekedar pemanis sesaat sih menurutku. Sisanya ya udah berantakan. Nah aku khawatirnya nanti bakal ke arah sana gitu loh, jujur aja. Ya. Kalau aku pribadi jujur ya, Kamadhan Revised ini jadi satu seri yang menurutku cukup traumatis. Kalau aku bagi pribadi traumatisnya karena ya ini perihal awal-awal yang bagus tapi akhirnya berantakan, dan jujur aku hampir aja berhenti nonton Kamen Rider loh gara-gara itu. Menurut saking gak nyamannya itu menurutku periode terburukku sih. Bahkan aku berani bilang kalau ini lebih buruk dibandingkan zamannya Ghost dulu. Pas aku awal nonton Ghost, oke, memang kayak awal bagus tapi kan pertengahan menuju tamat agak berantakan, tapi masih overall masih nyaman pada dinikmati loh. Kalau Gigs ini Gigs lagi, kalau Revised ini bener-bener aduh udah lebih buruk lagi sih, lebih buruk dari Ghost, bahkan lebih buruk dari Zi-O loh kalau menurutku si Revised itu. Dulu sebelumnya terakhir kali itu serial Kamen Rider yang menurutku terburuk yang pernah aku tonton itu Zi-O loh, yang mana aku ikuti secara apa, ikuti setiap minggunya loh ya. Jadi dari awal tayang sampai tamat itu menurutku yang paling buruk itu menurutku Zi-O sih. Revised ini tiba-tiba jadi peringkat pertama yang terburuk. Aduh, itu benar-benar agak traumatis sih jujur aja. Makanya aku khawatir. Jadi aku nonton gitu khawatir kalau hal ini yang di Revised ini keulang lagi. Tapi mudah-mudahan aja enggak ya. Kalau lihat track recordnya si penulis di Zero One kemarin, menurutku masih lumayan menjanjikan lah, untuk lumayan menjamin lah kalau mau menjamin hal yang positif lah. Ya, lihat dulu kedepannya aja kali ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama perihal copyright tadi yang aku bilang di awal. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan yang ada di channel konten di channel ini, dan subscribe juga channel kedua aku kalau kalian mau lihat versi content creationnya. Nanti linknya ada aku tulis di video atau mungkin di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, kirim juga kritik dan saran kalian di kolom komentar agar channel ini bisa semakin berkembang lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Plasanis 412.